Halo, selamat datang bersama saya lagi, Mr. K. Ya, kita unboxing mainan saya sepuas-puasnya. Oke, kali ini saya akan mengunboxing barangnya masih setengah baru gitu ya. Jadi artinya benar-benar masih MISB, tetapi saya belum pernah membukanya. Dan di video ini juga saya akan membukanya baru pertama kali juga. Oke, apa itu? Saya akan membahas ini. Wah, ini kotaknya aja segede badan saya, ya, sebesar badan saya seperti ini gitu ya. Wow, ini kotaknya saja sebesar berapa ya? Panjang kotaknya ini 44 cm, ya. Jadi panjangnya adalah 44 cm, kurang lebih 44 cm, bisa kelihatan di situ ya. Oke. Panjang kotaknya saja 44 cm, besar. Tebelnya ini juga tebel sih, kurang lebih sekitar 20 cm tebelnya. Oke, ini sementara sampai saat ini adalah kotak mainan yang terbesar yang saya buka, saya open. Ini datang sekitar bulan pertengahan ini sih, pertengahan tahun 2020 kalau nggak salah ya, saya lupa itu ya. Oke, ini adalah ZS01. Ini biasa disebut Zeus Toys ya. Jadi Zeus Toys. Sebetulnya Zeus Toys ini juga sebetulnya kayaknya punyanya BMB ya, Black Mamba kayaknya seperti itu sih ya, saya dengar-dengarnya. Oke, ini baru pertama kali sih, nggak ada lagi kelanjutannya, cuman ini saja Zeus Toy, yaitu adalah Shockwave Transformer 3 yang muncul di Transformer 3 Dark of the Moon. Oke, kita unboxing saja yang pertama ini, karena ini juga masih baru gitu ya, akan saya unboxing. Oh ya, ini merupakan batch kedua di mana saya mendapatkan tambahan part ya, karena konon ceritanya produksi pertama kali dari Shockwave ini oleh Zeus Toys itu terjadi masalahnya di mana ketika dibuka itu barangnya pecah gitu ya, selangkangannya pecah, bagian tangannya juga pecah. Jadi istilahnya itu ketika di packing, ketika sampai di rumah masing-masing, ketika sampai di toko dibuka ternyata patah gitu ya, dan oleh sebab itu diberi part pengganti oleh pabriknya. Nah, tapi di batch kedua itu sudah kuat, jadi diberi part pengganti yang sudah kuat yang ada di dalamnya langsung. Nah, cuman tetap diberi part pengganti oleh penjual. Jadi penjual tetap memberikan part-part pengganti kalau misalkan andai kata terjadi kerusakan ya bisa diganti. Kerusakan bisa jadi patah karena transformasi. Jadi saat transformasi ternyata tidak kuat, patah, itu bisa jadi juga ya. Oke, sekarang kita buka yang sisi sini. Ini adalah part tambahannya. Coba saya buka part tambahannya. Apakah part tambahannya ini? Ya. Oke, part tambahannya. Oke, piping, diinceng gitu ya. Jangan sampai jatuh pecah gitu. Oke, ini adalah part tambahan yang diberikan. Ini baru pertama kali saya, jadi kita sama-sama membukanya pada saat masih benar-benar baru. Oke, ini part tambahannya cuman hanya sedikit saja. Ini kotaknya saya buang, part tambahannya ini. Oke, kita coba buka. Untuk unboxing itu, wah, perasaannya nggak bisa dinalar ya. Oke, ini part tambahannya saya ambil dulu. Saya buka dulu part tambahannya. Oke. Ya, ini adalah part tambahannya. Sudah ada gitu ya. Nah, ini part tambahannya. Coba saya buka satu. Ya, kurang lebih cuman begini aja sih. Ini part-part tambahannya. Terdiri dari plastik gitu ya. Nah, kayak gini ya, kelihatan ya. Nah, plastiknya. Ya, rata-rata ini adalah part tambahan yang diberikan setiap kali
untuk perubahan. Oke, ini saya simpan dulu part tambahannya karena ini hanyalah berupa part saja. Semoga sih tidak ada masalah dengan mainannya ya. Oke, sekarang kita coba unboxing yang wah badannya gede kayak gini nih. Waduh, ini nih harus dilepas dulu. Ini penjualnya, sellernya sangat mantap ini ya, karena dia packingnya benar-benar wah gitu ya, benar-benar bagus gitu. Kalau dia memberikan packing gitu ya, sellernya top. Oke, nanti boleh ditanyakan ke saya sih kalau mau beli gimana gitu ya. Oke, masih segel semua. Oke, sekarang kita coba unboxing ya. Kita buka yang pertama kali bagian depannya. Oke, ini dipastikan aman ya. Aduh, cuman rata-rata boxnya yang segede gini, harusnya kalau kita punya mainan, boxnya itu jangan dibuang, karena kalau dijual bisa dikasih boxnya gitu ya. Maksudnya kalau ada boxnya itu lebih baik. Tapi ya karena ini boxnya saja besar, saya sendiri pun nggak mampu nyimpan box sebesar ini banyak-banyak di rumah saya gitu ya, karena memang saya nggak menjualnya kembali untuk mainan ini. Oke, kelihatan di awalnya seperti ini. Wow, wih, unboxing barang besar ini susah sekali ya. Oke ya, saya akan keluarkan isinya dulu. Ini dia adalah box dari Zeus Toys. Nah, boxnya besar sekali. Nah, ini boxnya besar sekali. Wow, kayak gini ya boxnya. Di sini di atasnya itu, di baliknya ada gambar Zeusnya seperti ini. Lalu di sampingnya itu ada ini. Lalu di samping sini juga ada ini. Dan di bagian atasnya ini kebalik ya? Enggak ya? Oke. Lalu di bagian belakangnya ini. Oke. Tulisannya adalah Zeus the Great. Oh, namanya Zeus the Great. Ya, aslinya Shockwave. Oke. Oke, semuanya masih dalam keadaan disegel. Saya akan coba untuk membuka segelnya. Semoga apa yang ya kali ini nggak saya buka secara paksa gitu ya, saya bukanya pelan-pelan gitu, nggak apa-apa ya, nggak panjang gitu videonya. Oke, ini saya buka yang pertama. Oke, fine. Lalu kita buka aja pakai gunting biar cepat ya. Boxnya lumayan gede, bahannya dari kardusnya ini pun juga bukan kacangan sih ya. Ini boxnya juga bagus sih, cetakannya juga bagus. Oh ya, ini belum saya lihat ya, ada tulisannya Zeus Magic Toys. Oke, kita buka yang atasnya. Wow, dalamnya blisternya agak melincong-melincong, nggak tahu kenapa ya. Kalau original ini terpati ya, terpati. Jadi kalau terpati itu bukan aslinya, ini dia curi-curi produk ini. Nah, ini blister dalamnya ini sepertinya nggak rapi gitu ya. Rapi kan nggak penting, yang penting isi. Oke, coba saya buka. Harus ekstra hati-hati. Wah, oke, sudah dibuka. Blisternya tidak kuat. Warnanya keungu-unguan ya. Lihat, masih berada di dalam blisternya. Dan ini juga masih segel. Segelnya adalah segel ini. Ya, nggak tahu kenapa kok segelnya ganti ini gitu ya. Ya, kelihatan ya segelnya kayak gitu. Kita akan buka bagian depannya. Bagian depannya akan kita buka. Unboxingnya aja lama ya, belum lagi nanti reviewnya ya. Yes, mantap. Mantap sekali. Oke, tapi saya nanti tidak membahas
untuk transformasinya ya, karena saya paling nggak bisa kalau disuruh satu persatu mentransformasikan karena ini susah sekali. Oke, kayaknya untuk transformasi itu sangat susah banget. Blister yang atasnya sudah saya buka. Oke, saya terluka sama blisternya. Dan oh ini ya, untung senjatanya ini terbuat dari plastik ini. Plastik banget, tapi pengecatannya ini keren ya. Ini senjatanya kayaknya nih dari Shockwave. Bentuknya kayak gini. Ya, ini terbuat dari plastik ini. Terbuat dari plastik. Tetapi pengecatannya sangat presisi sekali ya. Jadi kayak efek beset-beset begitu. Wow, keren sih. Dan ini cetakan dari plastiknya pun itu juga sangat bagus sekali, nggak jelek banget gitu. Oke, cetakan. Lalu ada satu lagi part yang untungnya tidak sampai terjatuh. Wah, part ini juga terbuat dari plastik kayaknya. Tapi seakan-akan seperti besi gitu ya. Ini ya, kayak terbuat dari plastik. Ini bisa ditekuk-tekuk ini. Ini bisa jalan. Oke, ini nanti untuk senjatanya dia. Ya, kita akan ya, untuk itu ini saya taruh dulu. Nah, sekarang kan ini patahkan ya. Jadi maka dari itu nanti harus diperbaiki. Jadi kayak gini nih, patah nih ya. Jadi untuk itu kita harus memperbaikinya. Ini kan patah dari ini. Ini meskipun bat kedua, tapi dapat partnya nanti kita akan coba ya pasang. Tetapi nanti akan saya pasang sendiri tanpa video ini dulu. Ya ini memang kita harus cek benar-benar gitu ya. Karena enggak semuanya ini ya agak susah sih memang. Oke. Nanti kita akan pasang, saya akan pasang sendiri tapi nggak pakai video ya. Kita coba unboxing saja yang pertama ini. Jadi memang nggak bisa kita pastikan. Untuk unboxing ini aja susah setengah mati ya. Ini gunting saya ini nggak makan kali ya. Guntingnya saya ini nggak makan nih kayaknya. Ya, oke. Jadi kita coba. Oke, lepas satu. Makanya, jadi kalau misalkan Anda mau membeli shoe Shockwave ini, pastikan kalau misalkan Anda tidak mau susah, itu nanti suruh saja pihak penjual untuk mengecek dan melakukan pemasangannya. Sehingga kalian tidak usah repot untuk mengganti part-partnya ya. Karena kalau patah seperti tadi, itu harus diganti sendirinya. Oke, ini adalah partnya yang tadi patah gitu ya, karena memang nggak seberapa bagus. Jadi saran saya kalau yang membeli Shockwave ini itu lebih baik tidak perlu ditransformasi, karena kalau ditransformasi itu nggak kuat. Karena meskipun ada part pengganti, nanti part penggantinya itu pun juga bakal akan patah seperti ini kalau misalkan kita nggak hati-hati ya. Oke. Nanti reviewnya juga agak pincang ya, karena partnya ada yang patah gitu ya. Oke, yang berikutnya yang lain juga ini patahnya dua ini ya. Jadi kiri dan kanan patah. Oke, nah yang ini nantinya itu partnya akan dipasang dengan jeri. Jadi kedua kakinya yang partnya patah. Nah ini adalah bukti kalau barangnya ini tuh terlalu ini ya, enggak tahu kenapa kok produksinya yang ini kali ini tuh sangat buruk sekali menurut saya. Jadi ya saya enggak merekomendasikan sih untuk ini. Pernah teman saya itu membeli ini juga, tetapi dengan part yang sudah dipasang. Jadi tambahannya itu pun sudah dipasang. Tapi kenyataannya setelah terkirim itu juga patah juga gitu loh, meskipun sudah diganti ya, karena memang dasarnya ini pengepakannya memang kurang bagus, jadi akhirnya juga akan patah. Jadi kalian kalau ingin membeli barang yang ini Shockwave ini, berarti kalian harus siap-siap untuk memodifikasinya, karena nanti harus diganti dengan part yang patah. Nah, untuk sementara ini artikulasi yang bisa saya tunjukkan mungkin adalah artikulasi di bagian tangan dan bentuknya ini aja gitu ya. Karena yang kita tahu bahwa
shock heavy ini tuh sangat banyak kekurangannya. Oleh karena itu, nah seperti ini ya. Kalau mau dilihat, tentunya kalau saya lihat secara keseluruhannya ini, barangnya sih kurang begitu bagus sih ya. Kelihatannya aja sih barangnya besar gitu. Cuman sejauh ini kalau saya lihat kurang begitu bagus. Harganya pun juga cukup ya, kalau istilahnya adalah murah kalau untuk secara keseluruhan. Dalam arti begini, kalau ini keluar versi aslinya, yaitu yang Studio Series SS56 itu kan, ini tiruannya itu ya, itu aslinya harganya lebih dari 2 juta, hampir 3 juta. Sedangkan yang ini harganya hanya 1 juta saja ya, 1 juta saja. Tetapi kalau saya lihat bahan-bahannya ini berbeda dengan bahan-bahan yang original. Yang original itu bahannya malah kelihatan kayak mainan gitu ya. Nah, sedangkan ini bahannya itu terlihat seperti apa ya, plastiknya ini benar-benar plastik yang bukan plastik kacangan gitu ya, tetapi ya juga bukan plastik yang bagus ya, karena bentuknya ini yang kayaknya apa ya, kurang begitu afdol gitu loh ya. Tapi sejauh ini sih bagus sih part-part yang lainnya nih ya, coba bisa dilihat. Bagus ya. Oh, seperti itu tangannya. Oh, senjatanya ini keren, push gitu ya. Dia cuma main menang badannya aja yang besar. Tapi kalau dilihat-lihat ini ya, warnanya silver bercampur dengan ungu ya, bercampur dengan ungu seperti itu. Oke, nanti mungkin video yang kedua saya akan bahas ini mungkin ya, setelah saya perbaiki bagian bawahnya ini, sudah saya benarkan gitu ya, sudah saya perbaiki sehingga kita bisa review gitu ya. Nah, cuman tetap saya tidak transformasi karena memang untuk transformasinya ini sangat riskan sekali yang Zeus Toys ini. Ya, jadi kayaknya kalau membeli Zeus Toys ini cukup dipajang hanya biasa saja, karena untuk mode yang kendaraannya ini juga tank ya, tanknya juga nggak berupa seperti tank banget gitu. Jadi artinya sama aja sih, ini nggak seberapa ini. Oke, untuk bagian belakangnya dulu aja, ini bisa diputar-putar ya, ini juga bisa diputar-putar, ini juga bisa diputar-putar kayak ya ndak melulu tegak gitu ya. Nah, terus nanti itu yang di senjatanya ini, nah itu akan dimasukkan di sini. Nah, jadi nanti akan seakan-akan, nah ini kayak semacam ini dimasukkan di sini, duk gini kan. Nah, terus ini seakan-akan itu, nah ini juga dimasukkan sini dan sini. Wow, ini ya kelihatan ya. Jadi dimasukkan di senjatanya ini. Jadi nanti dimasukkan di senjatanya ini dan di sini. Seakan-akan kayak selangnya itu ya. Kalau kita main yang api curut pakai air gitu, ada selangnya gitu. Tapi itu nanti baru akan saya pasang gitu ya. Kita lihat artikulasi kepalanya bisa nunduk. Ya, nunduknya segini aja, tapi kita bisa tarik nunduk sampai segini. Oh, keren ya. Dari sini dia bisa nunduk sampai sini. Keren sekali ya. Cuman kelihatan ini di sini ya, kelihatan. Oke, kalau dangak hanya sampai di sini, ini dangaknya. Jadi ini mendongak ke atas, mentoknya di situ, mendongak ke bawah, mentoknya di sini, tapi kita bisa tarik ke sini terus. Nah, tapi nanti di bagian kepalanya akan kelihatan, di hulunya ya, lehernya itu akan kelihatan ini. Oke, lainnya keren sih. Ini kalau untuk lengannya ini kalau ditarik ke atas, ada ratchetnya ya, ada ratchetnya bisa ditarik ke atas ya. Ini paling mentok gitu ya, sebelah sana juga, dan kuat sekali. Wah, senjatanya tidak kuat ternyata ya. Aduh, berarti masih kurang kuat ratchetnya. Meskipun dia sudah ratchet, tapi ternyata masih tidak kuat menahan beban sekian beratnya ya. Akhirnya dia turun. Nah, turunnya tapi bisa segini ya. Oke. Terus kemudian ini bisa di push. Senjatanya juga nggak kuat ini tangannya. Nah, cuman bisa sampai segini aja. Oke. Terus kemudian bisa diputar sana. Nggak bisa, muternya cuman gini sama gini aja, nggak bisa lebih.
Oke. Oh, tapi kalau diturun begini, ini bisa muter 360 derajat. Ya, 360 derajat. Kalau tadi yang seperti ini, dia kena sisi yang sebelah sini. Jadi nggak bisa muter, gitu ya. Oke, tapi ini untuk artikulasinya ya cukup ini ya. Untuk sebelah kiri ini dia sudah langsung memegang senjata ini, tangannya langsung memegang senjatanya. Nggak tahu bisa dilepas atau tidak ya senjatanya ini ya. Saya lihat dulu, sepertinya kok nggak bisa dilepas ya. Ini kelihatan ada jarinya, ya, kelihatan ada jempol. Itu bisa ditekuk, tekuk, ya bisa ditekuk begini ya. Ini lumayan sih kelihatan real gitu ya. Cuman ini sepertinya ya benar tidak bisa dilepas. Jadi itu sudah menyatu ya. Hati-hati. Ini sudah menyatu benar-benar. Lengannya dengan tembaknya ini sudah menyatu. Hanya yang sebelah sini saja ya. Untuk bagian tangannya ini, wah, tangan jari-jarinya ini. Nah, untuk jari-jarinya ini itu bukan terbuat dari plastik, tetapi terbuat dari vinil ya. Jadi dia tuh agak lembek gitu ya. Jadi bisa ininya tuh ditekuk-tekuk gitu masih bisa. Jadi terbuat kayak dari vinilnya. Sehingga kalau kita pegang ini nggak lancip. Jadi ketika kita pegang ininya nggak lancip ya. Dan dia bisa ada artikulasinya. Wah, bisa kayak gini ya. Artikulasinya bisa banyak juga. Lumayan sih. Ya, oke, bagus sih. Untuk tangannya ada 3 ruas jari gitu ya, ada 3 ruas jari, semuanya bisa berartikulasi, kecuali untuk jari tengah lengannya itu dia nggak bisa, memang hanya begini saja ya, memang dia tekuk gini, jadi bisa begini bisa begini. Oke, itu saja sih yang bisa saya lihatkan untuk hari ini gitu ya. Untuk yang lainnya mungkin akan di next video kalau saya sudah berhasil untuk memasangnya gitu ya, atau lain kali aja gitu ya. Oke, sampai di sini saja dulu pertemuan kita, karena ini nggak bisa kita berdirikan. Wah, kalau bisa diberdirikan ini sangat bagus sekali ya. Ini modelnya kan kayak gini. Nah, ini bentuknya seperti ini harusnya. Nah, oleh karena itu yang nggak mau susah-susah, ya ini bukan untuk anak kecil gitu ya. Karena apa? Kalau misalkan membeli yang ini nggak bisa langsung, harus diperbaiki ya. Ini lihat ini, wah kakinya. Oke, cukup tinggi sih. Ini kalau dihitung panjangnya mungkin saya nggak bisa ngitung ini, karena dia harus saya pegangi. Kalau nggak saya pegangi nanti jatuh gitu ya. Ini kurang lebih berapa ini? Kalau saya lihat ada sekitar 33 ya, ada 33 cm. Jadi tingginya untuk shockwave adalah 33 cm. Jadi saran saya, ini untuk anak kecil susah karena orang tuanya harus memperbaikinya dulu. Lihat, patah ya. Memang kecewa sekali, tetapi saya juga mengerti kalau ini memang pastinya akan patah, jadi harus diperbaiki. Ini patahannya mungkin bisa kelihatan ya. Nah, plastiknya nggak kuat. Oke, see you next unboxing. Bye bye. Oke, kembali bersama saya lagi ya. Ini setelah 1,5 jam, hampir 2 jam, itu saya mencoba mencari tahu bagaimana untuk memperbaiki, mengganti dengan part yang disediakan. Ternyata saya lihat itu partnya banyak yang hancur sekali. Jadi ketika saya buka, saya perbaiki, saya lihat di bagian dalamnya itu nyenyek atau kayak melepuh begitu dan hancur remuk gitu. Nah, oleh karena itu saya banyak mengganti part, tapi tidak semuanya karena ada beberapa yang masih bagus saya tidak ganti. Nah, tapi ternyata part yang ini pun yang kelihatannya kecil dan kokoh begini, ini ternyata retak gitu ya. Ini ada retakannya, mungkin tidak kelihatan ya kalau di sini ya. Ini ada retakannya. Nah, itu saya ganti. Padahal kecil, harusnya itu kuat,
harusnya, tapi ternyata saya lihat ada retakan, jadi saya tetap mengganti dengan part yang baru. Akhirnya inilah shockwave yang asli yang sudah bisa dilihat. Ini dapat kita lihat ya. Oke, jadi bentuknya shockwave ya seperti ini ya. Nah, kita mulai coba dengan artikulasinya. Saya ulangi kembali, yang tadi kan sudah bagian tengah, bagian kepala, bagian lengan, lalu bagian kakinya bagaimana. Nah, bagian kakinya ini sama, kita bisa ke depan. Nah, ke depan seperti ini. Nah, ini ada sebagian yang kuat, tapi ada sebagian yang tidak kuat ya. Maksudnya kuat untuk menahan gaya seperti ini ya. Kadang letoy, bisa turun-turun sendiri. Nah, sebelah kanan coba dilihat. Ya, sebenarnya sama sih. Oh ya, ini kuat. Setelah saya ganti, saya obeng, saya mur gitu ya, mungkin itu kuat ya. Tapi banyak sebagian dari punya teman saya itu yang letoy. Dan dia tidak patah, bagian pahanya itu nggak patah. Jadi, oleh karena itu, dia bisa langsung pakai, langsung unboxing, langsung ditransform seperti dan sebagainya. Tapi punya saya ini kan patah, saya ubah, ternyata ketika saya pasang sendiri hasilnya Yahut gitu ya, dan akhirnya ndak letoy kayak gitu ya. Mungkin bagian tangan ini kalau yang kayak gini nih, nah ini kan letoy. Nah itu kalau misalkan saya pasang sendiri mungkin nggak letoy gitu ya, tapi ini wah partnya susah banget. Saya tidak merekomendasikan untuk yang ingin membeli langsung dibuat mainan atau langsung dipajang. Itu saya tidak merekomendasikan ini ya, karena ini begitu datang antara patah atau tidak. Diberi part pengganti, tapi kalau kita ganti sendiri itu rasanya susah setengah mati ya. Mencari tahunya, memasangnya itu sangat susah sekali ya, meskipun kelihatannya gampang gitu. Nah, bahannya ternyata ya sama sih bahannya dengan yang diberi sebelumnya. Jadi bahan yang patah itu dengan yang pengganti itu sama, kecuali yang bagian ini. Itu bagian penggantinya sangat bagus. Kalau yang ini kan kelihatannya kayak gitu ya. Nah, kalau misalkan penggantinya itu yang di bagian ininya ya. Di bagian ininya. Nah, bagian tengahnya itu besinya full ya. Kalau ini kayaknya nggak ada besinya, plastik dan besinya kecil sedikit di dalam ya. Yang baru sayang sekali saya nggak menunjukkan secara detail gitu ya, tapi sudah terpasang di sini. Nah, tadi cara masangnya gimana? Saya cari tahu bagaimana caranya. Ternyata ini harus dilepas dulu. Nah, ini harus dilepas dulu. Ini harus benar-benar istilahnya itu ya. Nah, ini makanya agak susah ini ya, bukanya itu susah. Kadangkala itu, nah seperti ini juga harus ditekan ke sedikit kemana gitu loh. Nih, ini aja. Nah, bagian ini. Jadi partnya saya mengganti. Nah, ini besinya kelihatan ini mungkin ya. Saya lihat, sebentar saya usahakan lihat. Kelihatan nggak ya? Bagian. Nah, itu kelihatan ya besinya ini. Ini. Nah, itu besinya kayak gitu modelnya. Jadi benar-benar besi yang wah sekali. Oke, ini memang agak susahnya itu di bagian angkat-angkat ininya sih. Ininya tuh loh, kadang tuh untuk melepas ininya itu agak susah. Karena selain ditarik, itu nanti akan ada ke depan sedikit gitu ya. Nah, jadi bentuknya itu. Tapi saya katakan, janganlah sekali-sekali itu dilepas pasang, karena ini sangat riskan bagian paha ini. Sini dan sini ya. Yang paling banyak riskannya bagian sini dan sini. Karena itu ditarik susah tariknya, kadang bisa patah gitu, padahal sudah biasa dibuka pasang gitu karena seret. Nah, itu yang membuat dia nggak bisa. Cuman itu artikulasi untuk di bagian itu, dan kakinya ini bisa ditekuk seperti ini. Nah, tekuk miring gini ya, ngeliatnya dari depan ya. Oke, bisa ditekuk begini, tekuk miring gini ya. Yang ini juga miring sama, dan ininya bisa ditekuk bagian sininya. Oke, jadi kayak nginjak lantai gitu ya, seperti itu. Dan ini bisa gini, dan ini muternya bisa gini. Wah, ini bisa
muternya Sagni. Gayanya bagus sekali. Oke, ini bisa naik turun. Nah, oke, jadi ini tekukannya bisa gini. Woi, jadi bisa kayak roller gitu, wing gitu ya. Oke, itu saja sih untuk tambahannya. Saya nggak merekomendasikan yang bagian pahanya ini ya. Cuman kalau sudah diganti, ini bagian pahanya jadi mulus gitu ya, karena nggak ada cat-catnya ini ya, karena memang part pengganti nggak ada catnya sih gitu ya. Nah ini memang seret sekali ya, ini pun juga. Nah bagian belakangnya ini yang wow, ini tuh kayak ada penguncinya gitu loh ya, tapi pokoknya intinya ya bagian belakangnya belum saya perlihatkan ya. Oke, ini bagian belakangnya seperti ini sih. Nah ya, bagian belakangnya ini bagian blasternya. Wah bagus sekali, blasternya kan bisa diputer-puter kayak gitu ya. Oke, bentuknya kayak gini. Ini serem sih, modelnya serem sih. Nah ini yang tidak saya ganti, yang part yang ini bagian dalam. Nah ini kan ada sedikit warnanya ya, warna silver. Nah ini sebetulnya kalau kita ganti part pengganti secara keseluruhan itu tidak akan ada gini, semua warnanya polos gitu ya. Tapi karena ini masih bagus, saya pakai yang lama, jadi nggak pakai yang baru. Ini pun juga sama, kiri kanan yang bagian ini pakai yang baru. Yang hanya yang bagian dalam saja yang saya pakai yang part lama. Jadi yang bagian depan ini yang saya pakai part lama. Kalau bisa dilihat ininya tuh ya. Nah ini polos sekali yang ini. Oke, kita lihat saja nextnya yang ini. Nah ini yang terakhir ya. Yang terakhir yang ini senjatanya kalau saya pasang, ini saya pasang aja langsung di sini. Ya, dipasang di sini. Oke, kita pasang senjatanya. Nah masuk. Lalu kita pasang senjatanya ini di sini. Wah ini untuk tambah blasternya nih, buat makin canggih gitu ya. Ini saya tambahkan di sini. Iya. Nah ini kalau lama mungkin saya lupa kalau ini adalah pasangan gitu ya. Oke, jadi seakan-akan kayak gini. Jadi ini kalau kita senjata, ini kan senjata ya. Senjata ini senjatanya kan. Ini ada selangnya ya. Oke, secara garis besar sih bagus Shockwave ini. Cuman nggak bisa begitu banyak di pose, karena kalau kita terlalu banyak posenya itu juga akan ya neko-neko gitu ya, macem-macem ya. Ya ini juga ada senjata, ini saya nggak tahu taruhnya di mana gitu. Di sini. Kalau ini senjatanya kita bisa letakkan di sini, samping ini. Ini kelihatan ya. Kita letakkan aja. Ini padahal saya baru aja loh ya ini ya. Oke. Sementara gini, nah sudah jadi ya. Ini tidak saya papakan karena saya takut kalau ini patah nggak ada penggantinya lagi, karena dikasih cuman 1 kali aja, karena itu mungkin karena pengiriman dan di blisternya dia tidak begitu wah. Oke, jadi sudah, inilah Shockwave. Oke, sampai jumpa dengan mainan saya yang lain. Bye bye. Oke, ada yang ketinggalan. Ini di bagian kepala ini. Kalau kita lihat di bagian belakangnya ini mungkin bisa kelihatannya di situ ya. Itu ada kayak tombol di sini. Nah, ini mana ya tombolnya ya? Oke, di bagian ini. Langsung di belakangnya itu ada tombol. Kalau kita tekan halo. Where is it? Where are you? Nah, itu dia. Tik. Nah, lampunya akan menyala. Ada lampunya. Oke, ditekan lagi sekali lagi. Ditekan aja sih. Ya, itu untuk mematikan. Tek.
Oke, mati ya. Kita kembalikan lagi.